Yang depan kurang kompak, yang belakang kurang serempak. Saya ulangi. Assalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam tempat ini, semoga diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Puja-puji serta syukur atas kehadirat Allah yang Maha Agung yang telah menciptakan makhluk hidup hingga tak terhitung, yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita. Karena itu marilah kita untuk mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berdana demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang hingga saat ini. Minaz zulumati ilan nur wa minad dhalalati ilal huda. Hadirin Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Di antara kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah peringatan. Karena itu Allah tidak hanya memberikan kita nikmatnya, akan tetapi Allah juga memberikan kita alarm atau peringatan kepada kita untuk kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan ke jalan yang sesat. Hadirin, tahu nggak apa itu maksiat? Maksiat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asi, yang artinya membangkang atau melanggar perintah Allah. Contohnya melanggar itu adalah berbuat zina, menggosip, merokok, mencuri, dan lain-lain. Astagfirullah. Jangan dong. Karena maksiat itu jarang datang tiba-tiba, yaitu dimulai dari pandangan yang dibiarkan. Maksudnya itu adalah kita tidak boleh melakukan menonton yang tidak sesuai umurnya, mengintip dan yang lain-lain. Dan yang kedua, tidak menjaga obrolan. Sebagaimana maksudnya, seperti menggosip, menghina, mencela dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, pergaulan yang tidak dijaga. Itu seperti melakukan pergaulan dengan orang yang suka tawuran dan berantem. Maka itu kita akan juga suka tawuran dan berantem. Hadirin para bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Izinkan saya untuk mengatakan sebuah kata, yaitu ketika hati sudah terbiasa dengan dosa kecil, maka dosa besar terasa ringan. Maksudnya itu, dosa kecil kita sering melakukan seperti membuang sampah sembarangan, dan karena kita sering, itu juga akan menjadi kebiasaan. Karena terbiasa, kita jadinya sering melakukan dosa besar. Karena maksudnya, contoh dosa besar itu seperti mencuri, menggibah, meminum arak, dan berzina. Hadirin, tahu nggak apa itu berzina? Apa tuh? Berzina adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Akan tapi berzina itu lebih kepada kedua orang, yaitu yang pertama laki-laki dan kedua perempuan. Dan dua orang itu bukan mahram dan mereka melakukan seperti melakukan berduaan, berjalan bareng, boncengan, dan yang paling parah berduaan di taman. Karena sudah berduaan, pasti ada orang ketiga, yaitu setan. Karena setan itu, mereka dihasut oleh setan itu untuk melakukan hal-hal yang tak senonoh, dan mereka menikmati kenikmatan itu. Nauzubillahi min dzalik.
Padahal Allah telah menjelaskan dalam firman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang arti dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang menuju sesat lagi menyesatkan. Dalam ayat tersebut dikatakan wala taqrabuz zina, yang artinya mendekati zina, yaitu kita mendekati zina aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Maka itu janganlah kita berbuat zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sesat lagi menyesatkan. Sebelum mengakhiri ceramah ini, saya menjauhkan diri dari zina itu ada 3 poinnya. Yang pertama, zina itu menjauhkan diri dari Allah dan menggelapkan hati. Maksudnya menjauhkan diri dari Allah, kita melakukan berzina, kita akan jauh dari Allah dan susah untuk beribadah. Dan maksudnya menggelapkan hati, kita berbuat zina dan hati kita akan gelap dan kotor. Karena itu kita akan sering hati kita akan menjadi sombong dan menjadi yang tidak rendah hati. Dan yang kedua, mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Maksudnya itu kita sebagai manusia harus taat kepada Allah sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang dimaksud Allah menegaskan dalam ayat tersebut, kita diciptakan bukan hanya untuk melakukan hal-hal yang tak berguna, melainkan apalagi kalau kita melakukan seperti tidur, main, makan, dan yang lainnya. Maka dari itu kita harus beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafaro. Yang artinya dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan tiba-tiba ada bertanya seperti ini, mengapa dunia itu penjara bagi orang beriman? Karena di dunia itu orang beriman harus beribadah kepada Allah, menahan hawa nafsu dan yang lain-lainnya. Dan terus ada yang bertanya seperti ini juga, mengapa dunia itu surga bagi orang kafir? Karena orang kafir di dunia itu melakukan hal-hal yang tak berguna. Karena bagi orang kafir dunia itu adalah suatu hal yang abadi. Padahal yang abadi itu adalah dunia akhirat. Sekian pidato dari saya. Mohon itu datangnya dari saya. Dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Ada pantun dahulu. Cakep. Belum. Putih-putih bunga melati. Cakep. Ada mewangi di pagi hari. Cakep. Untung saya cukup sampai di sini. Cakep. Jika rindu hubungi lagi. Cakep. Berapa nomor teleponnya? Dan yang kedua, jalan-jalan bersama ayah. Cakep. Pulang ya, mampir ke toko sepatu. Cakep. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir, Allahu Akbar.